Shalom jemaat yang terkasih. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 menuliskan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab yang baru saja saya baca sangat sering kita dengarkan ketika melakukan elemen pengakuan dosa dalam liturgi kebaktian. Namun Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu berpikir, jika kita telah ditebus secara sempurna dan dibenarkan dalam Kristus, lantas mengapa kita masih perlu melakukan pengakuan dosa? Jadi apa sebenarnya signifikansi elemen pengakuan dosa yang sering kita lakukan dalam ibadah kita? Jemaat yang terkasih, meskipun pengampunan dosa telah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, elemen pengakuan dosa tetaplah memiliki peran penting dalam hidup orang percaya. Nah, dalam kesempatan ini setidaknya ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan. Yang pertama, fakta bahwa kita sebagai orang percaya pun masih bergumul akan keinginan daging, bahkan masih sering jatuh dan melakukan pelanggaran yang mendukakan Tuhan. Ini membuat elemen pengakuan dosa masih sangat penting dilakukan. 1 Yohanes 3 ayat 1-6 menunjukkan bahwa setiap orang percaya yang sudah disebut anak-anak Allah harus menyucikan diri seperti Allah adalah suci. Jadi, pengakuan dosa dalam hal ini dilakukan sebagai sarana dan proses pertobatan serta pemurnian diri. Karena sejatinya, pengakuan dosa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan diikuti oleh kehidupan pertobatan yang berkelanjutan. Yang kedua Bapak Ibu, pengakuan dosa penting sebagai respons kita terhadap anugerah Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa telah digenapi sekali untuk selamanya oleh Kristus, Ibrani 10 ayat 14, dan itu sepenuhnya karena anugerah, bukan karena jasa kita manusia. Oleh karena itu, pengakuan dosa yang kita lakukan bukan bertujuan untuk memperoleh kembali penebusan dosa, melainkan pengakuan dosa sebagai wujud ketaatan dan ungkapan syukur atas anugerah Allah yang telah terlebih dahulu kita terima. Dalam pengakuan dosa, kita menempatkan diri sebagai orang yang telah dikasihi dan diampuni. Dan kini kita merespons kasih Allah itu dengan kerinduan untuk terus hidup diperbarui dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, pengakuan dosa bagi kita orang percaya di masa kini seharusnya dilakukan sebagai ekspresi kasih kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Allah seharusnya merupakan penggerak utama pengakuan dosa yang berujung kepada perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pengakuan dosa dalam terang Injil Kristus bukan sekadar rutinitas atau kewajiban ritual belaka. Ini adalah sarana pertumbuhan rohani yang Tuhan sediakan baik bagi Anda secara pribadi maupun bagi kita sebagai komunitas gereja. Pengakuan dosa merupakan wadah pembentukan rohani untuk memelihara kesadaran dan kepekaan kita bahwa kita terus-menerus membutuhkan anugerah Allah dalam hidup ini dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara, semoga renungan ini menolong kita lebih memaknai setiap kesempatan yang indah saat kita melakukan elemen pengakuan dosa. Tuhan memberkati.